Matahari sudah tepat berada di atas kepala ketika Wira perlahan membuka matanya. Ia meraba telepon genggamnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Layar ponsel menunjukkan 5 panggilan tak terjawab dari Tari. Oh, begitu nyenyak aku tertidur pagi ini. Gumam Wira sambil menatap kasur empuk di apartemen yang kini ia tempati. Ia tersenyum. Merasa nyaman. Meski ada sedikit rasa aneh. Haha. Baru sekarang aku bisa merasakan kasur empuk seperti ini lagi. Desisnya. Mengingat terakhir kali ia tidur di kasur yang nyaman sebelum ia diusir oleh pamannya. Wira pun bangkit. Melangkah menuju jendela. Dan melongo keluar. Mobil Tari baru saja masuk ke halaman toko RJ. Tari turun dengan membawa banyak makanan. Untuk siapa makanan sebanyak itu? Gumam Wira. Sedikit heran. Namun segera memutuskan untuk menghubungi Tari. Segera ia menekan nomor di telepon dan menunggu. Tak lama. Suara Tari terdengar di ujung telepon. Halo, Kang. Kakang di mana pagi ini? Aku telepon kok nggak diangkat? Tanya Tari dengan nada sedikit cemas. Maaf Tari. Aku ketiduran. Jawab Wira. Mencoba terdengar santai meski sebenarnya ia masih merasakan rasa kantuk yang cukup dalam. Kakang capek ya? Ngurusin ibu dan Tari semalaman? Tanya Tari. Sedikit menggoda. Mungkin iya. Jawab Wira. Merendahkan suara seakan merasa sedikit lelah. Kau beli makanan banyak buat apa? Tanya Wira penasaran. Ingin tahu lebih banyak. Loh, Kakang tahu. Begini loh Kang. Dulu waktu Tari baru kerja di sini. Semua karyawan bawa nasi dari rumah sendiri. Sekarang kan Tari sudah jadi bos. Jadi Tari tahu keluh kesah mereka. Mulai hari ini, semua karyawan dapat jatah makan siang dari aku. Jelas Tari, dengan nada bangga namun juga penuh perhatian. Wira hanya tersenyum kecil. Tanda setuju dengan apa yang dikatakan Tari. Ia merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi pada Tari. Lagian, kalau dihitung-hitung, Tari kan sudah terima bonus 7 juta dari penjualan telepon yang Kakang beli itu. Lanjut Tari dengan ceria. Yang aku buat bukan uang kantor, Kang. Tapi uang pribadi Tari. Tambahnya lagi. Yah, tak apalah. Jaga kesehatanmu selama bekerja. Dan jaga bibi juga untukku ya. Wira mengingatkan dengan tulus sebelum menutup teleponnya. Di sela-sela percakapan, Tari juga melaporkan bahwa pekerjaan Juana sudah beres. Meskipun Juana harus menjual mobilnya untuk menutupi kekurangan. Selain itu, Tari memberitahu bahwa kesehatan ibunya semakin membaik. Dan perawat serta pelayan di Wisma bekerja dengan cukup cekatan. Namun, tepat setelah Wira menutup telepon, ia tiba-tiba mencium bau misiu yang tajam. Tanpa ragu, ia melompat menjauh dari jendela. Duar, sebuah peluru melesat, menghantam kaca jendela apartemen dengan keras. Wira merasa angin panas melewati wajahnya. Namun dengan sigap ia melompat ke samping, menghindari peluru itu. Penembak jitu. Gumam Wira. Matanya menyipit tajam. Ia segera melesat keluar. Menuju jalan lain. Bersembunyi di atas menara apartemen. Matanya mulai menelusuri sekeliling. Mencari jejak penembak. Beberapa detik kemudian, Wira menangkap sosok seseorang berbaju putih yang tampaknya berkamuflase dengan sempurna. Penembak jitu itu berada di kejauhan. Namun bagi Wira, tak sulit untuk mengetahui keberadaannya. Ia memusatkan pandangannya pada sosok itu. Menilai jaraknya yang cukup jauh.
namun jelas terlihat. Perintah dari siapa penembak jitu itu? Gumam Wira, semakin curiga. Segera, Wira mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Windu. Beberapa saat kemudian, pesan balasan dari Windu masuk. Wira membuka pesan itu dengan cepat. Wira, segera buka web di ujung timur. Tulis Windu singkat. Kemudian diikuti informasi yang lebih rinci. Itu Christogger, penembak jitu nomor 3. Seseorang membayar dia $300 untuk menghabisi Kakang. Wira menyipitkan matanya setelah membaca pesan itu. Pikiran dan perasaan yang berkecamuk segera tertuju pada satu hal. Christogger, penembak jitu yang sangat berbahaya. Gumam Wira. Suaranya hampir tak terdengar. Ia tahu. Kali ini ia harus bertindak cepat. Keterkejutan dalam dirinya berubah menjadi kewaspadaan yang tajam. Di luar sana, penembak jitu itu mungkin sudah mempersiapkan tembakan berikutnya. Namun Wira tahu satu hal. Dia tak akan membiarkan dirinya menjadi target yang mudah. Wira kini berdiri di puncak kekuatan. Setara dengan seorang pendekar Master Guru Agung. Tubuhnya seakan bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Secepat kilat, ia melesat, menyusuri udara dengan gerakan halus. Seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Kecepatan yang luar biasa. Tak ada suara yang dihasilkan oleh gerakan tubuhnya. Seakan dia hanyalah bayangan yang melintas begitu cepat. Begitu Wira mendarat dengan anggun di belakang Christogger, penembak jitu itu tidak menyadari kedatangan Wira hingga ia sudah berada tepat di belakangnya. Wira menatap tubuh penembak jitu itu dengan tatapan tajam, mengukur kekuatan lawannya. Tingkat pengumpul jiwa tingkat akhir. Gumam Wira dalam hati. Kekuatan yang cukup menakutkan untuk zaman ini. Jarang ada orang yang mampu mencapai tingkat itu. Wira merasa tertantang. Meskipun dia tahu bahwa lawannya memiliki potensi yang sangat tinggi, dia tidak merasa gentar. Namun, meskipun Wira ada di tingkat yang lebih tinggi, ia tetap menjaga kewaspadaan. Cari siapa tuan? Ucapnya dengan nada santai, memecah kesunyian. Christogger, yang sedang fokus memperhatikan sasaran di kejauhan, terkejut mendengar suara itu. Kau, hantu, ucapnya. Wajahnya memucat dan matanya membesar. Tak percaya dengan kecepatan lawan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Wira hanya tersenyum tipis, seolah mengejek. Masak siang-siang ada hantu, jawabnya tenang, tanpa terburu-buru. Tapi penembak jitu itu segera menyadari bahaya yang mengancam. Dalam sekejap, Christogger menarik pedangnya, katana yang tampaknya telah digunakan dalam banyak pertempuran. Benda tajam itu berkilau mengancam dalam genggamannya. Ia siap bertarung. Dengan cepat, ia mengayunkan pedangnya, menyerang Wira dengan serangan bertubi-tubi. Masing-masing gerakan mengandung kekuatan yang luar biasa. Namun, setiap serangan Christogger seakan terhenti di udara. Wira dengan tenang menghindar. Gerakannya lebih mirip sebuah tarian yang anggun. Namun setiap gerakan itu menyimpan ketepatan dan tujuan yang jelas. Ia menghindari setiap sabetan katana dengan sangat mudah, bahkan tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Christogger yang semakin terengah-engah, mulai menyadari bahwa ia tak mampu menandingi kekuatan Wira. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Tingkat Guru Agung, gumam Christogger. Suaranya kini terdengar gemetar. Seakan baru saja menyadari bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang jauh melampaui dirinya. Wira tersenyum sinis. Kau salah orang kali ini, Christogger.
Hanya demi $300 kau mau membunuhku. Bahkan kini nyawamu terancam. Suara Wira begitu tenang. Namun kata-katanya seperti pisau yang menghujam tepat ke jantung. Christopher mulai menggigil. Ketika Wira menyebutkan namanya dan mengetahui identitasnya, ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Seseorang yang tahu tentang dirinya dengan begitu detail, termasuk tujuan penugasan untuk membunuhnya. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Christopher. Suaranya kini terdengar panik. Wira tertawa pelan, dengan senyum yang semakin lebar. "Haha, kau tak perlu tahu siapa aku," jawabnya dengan nada acuh tak acuh. "Yang pasti, aku adalah seseorang yang akan membayarmu $400 jika kau mau membunuh orang yang menyuruhmu." Wira berdiri dengan sangat tenang. Namun ada ketegangan yang terasa di udara. "Kau tinggal pilih, Christopher, atau nyawamu akan melayang siang ini juga." Kata-kata Wira seakan-akan menggantung di udara, menekan dan menambah rasa tertekan yang sudah dirasakan Christopher. Penembak jitu itu diam sejenak, tampak ragu-ragu. Ia menyadari bahwa pilihan yang diberikan sangat menggiurkan. $400, jumlah yang lebih banyak dari yang ia terima untuk membunuh seseorang. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia menolak, kemungkinan besar nyawanya akan menjadi taruhannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Wira mengangkat bahu, dengan senyuman yang tetap terukir di wajahnya. "Aku tak menginginkan apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau memilih," jawabnya dengan nada santai. "Tapi jika kau ingin hidup, mungkin kau akan mempertimbangkan pilihannya." Christopher masih tampak ragu. Pikirannya berputar cepat. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Nyawanya terancam. Dan Wira yang berada di hadapannya tampaknya sangat tenang. Jauh lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Sementara itu, Wira tetap tidak bergerak. Matanya tajam memandang Christopher yang tampak kebingungan. Meskipun ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, Wira tetap memegang kendali penuh atas situasi ini. Sebuah pilihan besar ada di tangan Christopher, dan Wira tahu bahwa saat ini, dia hanya tinggal menunggu keputusan. Detik-detik berlalu dengan sangat lambat. Ketegangan terasa semakin mencekam. Christopher terlihat seperti sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Berusaha memilih mana yang lebih berharga, hidupnya atau melanjutkan misinya yang diberikan padanya. Namun, jika ia memilih salah langkah, Wira tahu, tak ada lagi jalan kembali. Keputusan akan segera tiba. Ketegangan di udara terasa sangat berat, seperti semilir angin yang mengiris, menambah intensitas perasaan yang bergelora di hati Christopher. Mata Wira tetap tajam, seolah mengawasi setiap gerakan kecil yang mungkin terjadi. Namun, saat itulah sebuah perubahan dramatis terjadi. Christopher, dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan, menjatuhkan katananya yang berkilau itu ke tanah dengan suara berat. Lalu dengan cepat bersujud di hadapan Wira. "Ampunilah nyawaku, Tuan," ucapnya dengan suara gemetar, penuh permohonan. Seakan hidup dan matinya kini bergantung pada keputusan orang di depannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh dengan penyesalan, namun juga harapan bahwa ada kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Wira tetap diam. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Di saat yang sama, ponselnya bergetar, dan sebuah pesan baru muncul di layar. Wira dengan cepat membacanya.
Tetapi mata dan pikirannya tetap terkonsentrasi pada Christopher. Pesan dari Windu muncul dengan jelas di layar ponsel. Christopher bekerja sebagai penembak jitu karena ia memiliki lebih dari 400 anak terlantar dan yatim piatu. Dia yakin bahwa dengan bekerja sebagai penembak jitu, ia dapat menghasilkan uang dengan cepat dan memberi makan anak-anak tersebut. Tanpa pekerjaan ini, dia khawatir mereka akan kelaparan. Pesan itu membuat Wira terdiam. Ia merenung sejenak, menatap sosok Christopher yang masih bersujud di hadapannya, meminta ampun, seakan tidak bisa lagi melarikan diri dari konsekuensi pilihannya. 400 anak, gumam Wira pelan. Ia berusaha mencerna informasi baru yang didapatnya. Selama ini, ia hanya melihat Christopher sebagai seorang penembak jitu bayaran. Seseorang yang hidup dalam bayang-bayang dunia gelap. Namun, kini ia tahu bahwa ada lebih banyak alasan yang membentuk keputusan hidup Christopher. Tidak hanya dirinya, tapi juga 400 anak yang bergantung pada pilihan-pilihannya. Wira menatap Christopher, yang kini masih terbungkuk di tanah, berharap hidupnya tidak berakhir dalam satu pilihan buruk. 400 anak. Dan jika kau bekerja sebagai petani, mampukah kau membiayai semuanya? Wira bertanya dalam hati, sambil mengamati sosok yang penuh keraguan dan penyesalan di depannya. Christopher mengangkat wajahnya sedikit, namun matanya tetap tertunduk, penuh rasa bersalah dan harapan. Ampunilah nyawa saya, Tuan. Saya siap menjadi anjing Tuan, hanya untuk melihat mereka hidup. Suaranya semakin patah-patah, mencoba merayu Wira dengan pengorbanan yang tulus. Wira tetap diam, menilai, mengukur, dan akhirnya memutuskan bahwa kata-kata Christopher bukan sekadar omong kosong. Ada ketulusan dalam wajahnya yang tampaknya tak ingin melakukan kesalahan lebih lanjut. Namun, di sisi lain, Wira juga tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Penembak jitu ini terjebak dalam dilema antara mempertahankan integritasnya sebagai seorang profesional dan memilih untuk hidup demi masa depan anak-anak asuhnya. Aku paham. Wira akhirnya berkata pelan. Suaranya lebih berat, namun tetap terkontrol. Apakah kau dapat dipercaya? Tanyanya lebih lanjut. Matanya menatap dalam ke dalam mata Christopher, seakan menilai setiap jengkal dari jiwa orang yang bersujud di depannya. Christopher mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan janji, seolah dia akan memberikan seluruh hidupnya demi memenuhi harapan ini. Aku bersumpah demi 409 anak asuhku. Aku takkan mengkhianati Tuan. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Suara Christopher semakin tegas. Tak ada keraguan dalam kata-katanya. Wira menatapnya lebih lama lagi, berusaha melihat apakah ada kebohongan atau penyesalan yang tersembunyi dalam tatapan itu. Namun, yang ia temui justru ketulusan yang tak terkatakan. Wira tahu bahwa Christopher tidak akan pernah bisa mundur lagi, apapun yang terjadi. Dan entah kenapa, di dalam hatinya, Wira merasa ada sesuatu yang menyentuh. Meskipun keputusan ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan seorang penembak jitu. Baiklah, Wira akhirnya mengangguk pelan, memberikan jawaban yang sudah dipikirkannya matang-matang. Dan nanti malam, aku akan pergi dari apartemen ini. Suaranya lebih datar, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di sana. Waktumu tidak banyak. Ambillah ini. Wira mengulurkan sebuah kartu kredit yang terlihat sederhana, namun penuh makna. Di dalam kartu ini ada $400. Segera berikan pada anak asuhmu.
Mereka sangat membutuhkanmu. Sebelum malam, kau sudah harus mulai bekerja untukku. Christopher mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Matanya tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Terima kasih, Tuan. Saya berjanji akan mempertaruhkan sisa hidup saya untuk Tuan. Teriaknya. Meskipun samar, penuh dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Namun Wira, dengan ketenangannya yang luar biasa, hanya mengangguk pelan tanpa menoleh kembali. Ia melesat ke udara. Gerakannya begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Suara langkahnya bergema di udara. Namun Wira tahu ia tak perlu mendengar lagi teriakan Christopher yang penuh rasa syukur itu. Begitu sampai di apartemennya, Wira merenung sejenak. Keputusan yang sulit, gumamnya. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah keputusan yang benar. Namun, ia tahu bahwa malam ini, langkahnya akan membawa perubahan besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi hidup Christopher dan 400 anak yatim piatu yang sangat bergantung padanya. Ketegangan yang sempat menggantung kini mulai mereda. Namun dalam hati Wira, ada perasaan berat yang masih menggema. Sebuah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku telah membuat keputusan yang tepat? Wira bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun ia tahu jawaban itu tak akan pernah datang dengan mudah.